Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Pranaja Servis HP. Pada video kali ini saya berbagi ke teman-teman. Di sini saya terima kasus OVO A54 4G. Di sini mengalami kasus stuck di recovery mode ya. Nanti kita akan lihat setelah saya coba nyalakan HP ini. Ini juga pernah saya bahas di video sebelumnya ya. Jadi banyak yang tidak tahu permasalahannya di mana dan cara apa saja untuk mengatasinya ya. Oke, di sini sudah saya nyalakan dan teman-teman bisa lihat di sini di pojok paling bawah kiri ada tulisan recovery mode. Di sini artinya dia masuk ke recovery mode ya, atau istilahnya kita masuk ke web data ya. Nanti kita akan lihat sama-sama setelah dia di tampilan pemilihan bahasa ya. Biasanya kalau teman-teman yang tiba-tiba mengalami hal yang seperti ini, dia panik ya. Terjadi HP-nya seperti ini dan dia langsung tidak mikir-mikir untuk melakukan atau asal pilih saja setelah tampilan di recovery mode ya. Jadi saya harapkan teman-teman jangan lakukan apa-apa sebelum lihat dari video ini ya. Jadi walaupun sama kasusnya, itu juga belum tentu sama penyelesaiannya ya. Walaupun tampilannya juga sama, itu juga belum tentu cara mengatasinya juga sama ya. Di sini kita lihat sama-sama dan kita tunggu sama-sama. Di sini dia otomatis ke tampilan seperti ini setelah melewati dari tampilan recovery mode. Nah, di sini pasti teman-teman juga mengalami hal yang seperti ini. Jadi dia ada 3 pilihan bahasa ya. Sebaiknya teman-teman pilih yang bahasa Inggris ya. Nah, di sini ada beberapa menu. Di sini saya lakukan yang pertama, di sini saya mencoba untuk mematikan ulang ya, dengan cara klik di bagian power off. Di sini teman-teman bisa klik di bagian power off untuk memastikan bahwa itu kesalahan dari file sistem korup atau memang tidak sengaja di bagian volume tertekan atau tertahan dengan sendiri ya. Tapi saya sarankan juga teman-teman bisa melakukan reboot jika memang terjadi crash atau memang error di bagian volumenya. Dan di sini setelah saya melakukan reboot atau menyalakan ulang ya, banyak yang bertanya, "Bang, kenapa saya kalau pilih reboot dia nyala otomatis dan langsung masuk lagi ke recovery?" Nah, di sini pembahasannya kita akan mencoba untuk reboot ulang ya. Bagi teman-teman yang banyak komentar di video sebelumnya, di sini saya akan lebih detail lagi untuk permasalahannya ya. Di sini kita tunggu saja setelah saya melakukan pemilihan untuk reboot atau menyalakan ulang dari HP ini ya. Jadi ada 2 faktor, ada 2 kemungkinan, yaitu munculnya recovery mode disebabkan karena kesalahan atau memang tidak sengaja tertekan di bagian volume bawahnya waktu teman-teman tidak menyadari ya. Yang kedua, di sini faktor dari volume fleksibelnya kena air atau memang korosi, itu biasanya menyebabkan short di bagian volumenya. Yang ketiga di sini adalah faktor dari softwarenya yang terjadi crash atau korup yang menyebabkan dia masuk ke recovery. Dan yang keempat di sini adalah faktor dari MMC ya, atau memang kalau menggunakan MMC ya mungkin terjadi MMC lemah atau istilahnya seperti itu. Nah, ini yang kedua, kita sudah reboot dan kembali lagi ke recovery. Dan di sini saya akan jelaskan lebih jelas lagi ya. Di sini kalau teman-teman pilih web data, otomatis di sini
kita mau format HP-nya ke setelan pabrik. Di sini kalau kita pilih format, itu akan menghapus data yang ada di HP ini ya. Contohnya kalau kita ingin format ke pengaturan pabrik atau format ke semula, itu bisa kita kombinasi volume bawah dan power untuk masuk recovery dan pilih bahasa Inggris, kemudian kita lakukan wipe data. Tapi di sini saya rasa bukan kesalahan dari software atau memang yang lain, karena ini kesalahan atau error saja di bagian volumenya, sehingga di sini stuck di recovery mode ya. Jadi teman-teman bisa tes saja untuk mainkan volume atas bawah. Jika memang di sini terjadi tidak ada pergerakan, berarti fix sudah volume yang rusak atau memang terjadi konslet sehingga menyebabkan auto masuk ke recovery ya. Bagi teman-teman juga yang mengalami dan komentar di video sebelumnya, banyak yang tidak paham ya untuk mengatasi atau masalah apa yang menyebabkan HP masuk ke recovery mode. Di sini kalau kita lihat, kalau kita mainkan dari volume atas bawahnya tidak ada respon, berarti fix sudah rusak di bagian volumenya ya. Di sini saya melakukan power off untuk mematikan HP-nya. Jadi fungsi utama dari web data itu untuk menghapus atau mereset ulang ke pengaturan pabrik. Kemudian untuk reboot itu menyalakan ulang HP yang sudah nyala dan direboot ulang ya. Yang ketiga di sini pengaturan untuk power off itu, jika HP dalam keadaan seperti itu bisa kita matikan dengan cara menekan atau mengklik di bagian tulisan power off. Ya, di sini ada masalah di bagian volumenya, saya coba untuk bongkar saja. Teman-teman bisa melakukan pembongkaran backdoor dengan hati-hati ya, karena bahannya agak tipis. Kemudian bautnya sudah saya lepas semua bautnya, dan saya juga pisahkan dari ini tulangan yang tempat dari volumenya, fleksibel dari power off dan juga sidik jari. Jadi banyak sekali komentar di video sebelumnya tentang kasus yang seperti ini, tidak pernah dicek, tidak pernah dibongkar. Dia cuma meminta saran saja, itu sudah dilakukan, tapi sama sebaiknya lakukan pengecekan seperti ini ya teman-teman. Ini setelah saya bongkar ternyata masih bisa atau masih auto ke recovery mode ya. Berarti masalahnya di sini bukan dari ini terjepit untuk tombol luarnya, tapi kita akan cek di bagian fleksibel ya. Tadi sudah saya lihat di beberapa kitunnya terdapat korosi yang lumayan banyak, jadi saya perlu cek di bagian fleksibelnya. Terlebih dahulu di sini teman-teman bisa lepas dari bautnya untuk penguat dari mesinnya ini ya. Kita coba lepas mesinnya dan nanti kita akan tes. Kalau memang dia bermasalah di fleksibelnya, kita akan melakukan pengetesan dengan cara menghalangi dari pin dari fleksibel volumenya ya. Jadi sekiranya kalau teman-teman tidak paham, bisa diulangi lagi. Ini saya akan coba ambil lakban ya, kertas. Ini gunanya untuk menutupi bagian pin fleksibel volumenya ya. Ini kalau kita pasang lagi untuk mesinnya, otomatis dia tidak terhubung ke bagian fleksibel volume ya. Jadi kalau kita masuk ke recovery mode itu kita kombinasikan volume bawah plus power ya, baru kita masuk ke recovery mode. Tujuan untuk masuk ke recovery mode itu ada 3 jenis ya, itu untuk wipe data, reboot, sama power off ya, atau ada istilahnya update OTA, tapi itu
tergantung HP-nya ya. Jadi saran saya lakukan pengerjaan seperti ini kalau memang terjadi stuck di recovery mode. Kalau memang udah berhasil dibongkar dan dipisahin untuk fleksibelnya, alangkah baiknya teman-teman coba hidupkan ya. Di sini saya berusaha untuk menyalakan HP-nya, kemudian nanti kita sama-sama lihat apakah memang masih masuk ke recovery mode setelah saya halangi dari pin fleksibel volume kedua volumenya ya. Di sini mohon maaf agak susah untuk menekan di bagian powernya. Ya, di sini setelah saya nyalakan ternyata masih ya, tapi tenang saja karena ini masih bawaan yang pertama sebelum kita tutupi dari fleksibel volumenya. Jadi aman saja di sini. Nanti kita akan coba untuk reboot atau power off setelah kita halangi dari pin untuk fleksibel volumenya ya. Jadi kalau memang sudah dihalangin, sudah dicopot, fleksibelnya masih tetap ke recovery mode, barangkali ada jalur untuk volume bawahnya yang konslet di bagian komponen. Di sini langsung saja untuk pilih English, kemudian kita lakukan untuk reboot ulang. Di sini mudah-mudahan bisa teratasi ya, atau memang dari fleksibelnya yang rusak atau yang lainnya. Saya yakin juga di sini fleksibel volume yang rusak, dan di sini teman-teman bisa lihat setelah saya reboot ulang, di sini tulisan kecil recovery modenya sudah tidak ada ya. Berarti ini yang rusak di bagian volumenya, tinggal kita ganti dan masalah sudah bisa diatasi ya. Jadi teman-teman sebelum melakukan pembongkaran, alangkah baiknya dicek dulu, dinaik turunkan volumenya. Kalau memang dia naik turun, misalnya teman-teman pilih atau tekan volume atas, dia ngikut atau gerak-gerak di tampilan web datanya. Kalau teman-teman tahan di bagian volume bawah, dia ikut turun, berarti tidak ada masalah di bagian volumenya, melainkan ada kerusakan di softwarenya ya. Jadi alangkah baiknya ngeceknya satu persatu sebelum pembongkaran, karena saya yakin pembongkaran ini tidak semua bisa ya. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan sama teman-teman yang sudah menonton video saya sebelumnya tentang recovery mode seperti ini. Disinilah tempat saya menjelaskan lagi bahwa recovery mode itu bisa disebabkan karena volume fleksibel volume rusak atau konslet ya. Jadi intinya di sini kalau memang dia rusak di bagian volume bawah, dia nahan atau konslet tertekan sendiri, otomatis dia akan reboot, restart, bahkan dia masuk ke recovery mode. Dan setelah berhasil di sini tampil ke bagian menu, ternyata HP-nya sudah dilakukan wipe data ya. Nah, ini kesalahan nomor satu antara pengguna, tiba-tiba wipe data dan tidak mengatasi atau menyelesaikan masalahnya karena fleksibel volume sudah rusak atau konslet, dia udah kehilangan data dan tidak bisa dikembalikan lagi ya. Ya, hal seperti ini yang kita hindari. Kalau teman-teman menjumpai kasus seperti ini, alangkah baiknya stepnya di awal tadi ya, dicek dulu untuk volumenya, barangkali ada kerusakan atau memang tidak ada respon ya, fix untuk volume yang rusak. Kalau memang seperti ini sudah terlanjur untuk di web data, sayang sekali untuk datanya tidak bisa dikembalikan ya. Jadi teman-teman usahakan dulu untuk ngeceknya secara apa ya, di bagian volumenya itu diusahakan cek dulu. Kalau memang dia ada respon, berarti ada kemungkinan di bagian software yang bermasalah. Jadi sah ini sudah terjadi kerusakan di bagian fleksibel volume karena tadi sudah saya halangi dan tidak koneksikan ke bagian fleksibelnya ya. Dan saya coba nyalakan, alhamdulillah bisa nyala kembali dan di sini sudah dilakukan wipe data. Oke, terima kasih sudah
sampai akhir kita jelasin tentang kasus recovery mode. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.